Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Untuk itu pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Hampir 2 pekan lamanya sejak kecelakaan maut di Jalan Tol Jagorawi pada 5 September lalu, kondisi Aki J berangsur-angsur membaik. Satu persatu selang di tubuhnya telah dilepas. Ia juga sudah mulai duduk di kursi roda. Aki J juga mulai melakukan latihan berjalan meski harus dipandu dengan truk penyangga dan tongkat. Jika tak ada aral melintang, hari ini putra bungsu Ahmad Dhani dan Maya Estianti itu akan meninggalkan ruang VVIP nomor 5402 Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Lantas, kemanakah Aki J akan pulang? Apakah ia akan pulang bersama ayahnya atau pulang ke rumah Maya Estianti? Sejak kasus kecelakaan yang melibatkan Aki J, sebagai ayah, Ahmad Dhani diduga dianggap lalai karena telah membiarkan anak bungsunya yang baru berusia 13 tahun itu mengemudikan mobil di pagi buta. Alhasil, pengasuhan Ahmad Dhani terhadap Aki J dipertanyakan. Namun Ahmad Dhani telah menjamin jika jagoan kecilnya itu akan pulang ke istananya dan untuk sementara Aki J menempati kamar sang kakak. Besok tinggal ambil jahitan aja, bisa tinggal ambil jahitan aja, terus ya pasti perawatannya di rumah. Bukan berarti udah sembuh ya, keluar tuh bukan berarti udah sembuh. Perawatannya di rumah, karena masih belum bisa jalan, belum bisa menggunakan tongkat. Dia kan tinggal di lantai 3, sekarang tinggal di lantai 2 di kamar A, jadi dia tidur di kamar A. Udah ada bed khusus, ya pasti ada perawat khusus ya. Kepulangan Aki J tentu saja sedikit meringankan beban Ahmad Dhani. Namun antusias Dhani menyambut kepulangan Aki J ternyata bertolak belakang dengan Aki J. Aki J kabarnya masih betah berlama-lama tinggal di kamar VVIP Rumah Sakit Pondok Indah itu. Rasa betah Aki J disebabkan lantaran banyaknya pengalaman batin yang Aki J rasakan selama badannya lemah tak berdaya. Lantas, kegiatan apa yang Aki J lakukan pasca kepulangannya nanti? Benarkah ia telah siap bertemu dengan 13 keluarga korban kecelakaan? Siapkah mental Aki J dalam hal ini? Banyak pengalaman-pengalaman yang ya mungkin dia kan nggak pernah merasakan sesuatu yang hebat terjadi pada dirinya kan, sehingga mungkin dia juga mensyukuri bahwa dia masih hidup ya, sehingga pengalaman di rumah sakit saat dia hidup tidak mati ya, itu mungkin buat dia itu sebuah pengalaman yang indah mungkin, sehingga dia masih kerasan di rumah sakit gitu. Untuk merayakan hidupnya dia, untuk merayakan selamatnya dia gitu. Saya sih sudah memberikan siraman rohani lah pokoknya. Kasus ini tidak dibutuhkan psikolog tapi dibutuhkan guru spiritual. Rencananya saya dalam waktu 1-2 hari akan segera mengunjungi korban, baik yang meninggal maupun yang di rumah sakit. Mungkin yang di rumah sakit dulu yang saya kunjungi. Dengan kepulangan Aki J ini bukan tidak mungkin pihak kepolisian akan segera memeriksa Aki J. Kabarnya kondisi Aki J membuat pemeriksaan terhadap dirinya bisa dilakukan di mana saja tanpa harus Aki J mendatangi markas Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Lantas, siapkah Aki J untuk menjalani pemeriksaan? Benarkah Dhani akan pasang badan untuk Aki J? Ya, memang pemeriksaan kita akan menunggu rekomendasi dari dokter. Apabila dokter menyatakan sudah bisa diperiksa, kita akan periksa. Kalau dipaksakan diperiksa dalam kondisi sakit, nanti pemeriksaannya tidak sah. Kita harapkan koordinasi terus kita lakukan dengan dokter, agar kalau dokter menyatakan sudah bisa diperiksa, kita akan periksa walaupun memeriksanya harus di rumah sakit, itu kita lakukan nanti. Ya kalau misalnya dipanggil ya datang. Polda bilang kapan dulu siap akan diperiksa gitu. Jadi siapnya menurut saya ya. Menurut saya kalau siap kapan aja dulu siap diperiksa ya monggo gitu. Jika Aki J baru terbebas dari udara rumah sakit pada hari ini, lain halnya dengan Noval Samudra yang telah keluar dari rumah sakit 2 hari lalu. Noval adalah teman Aki J yang pada saat kecelakaan terjadi ia berada di dalam mobil yang dikendarai Aki J. Ketika tim was-was menyambangi dirinya di rumahnya, wajahnya telah berseri, walau bekas luka di beberapa anggota tubuhnya masih terlihat, dan kaki sebelah kanannya juga masih terbungkus.
Remaja yang mengaku tidak bisa mengendarai kendaraan roda 4 ini menilai kalau Aki J dianggap telah cukup bisa berkendara. Bahkan ia juga merasa bahwa kecepatan mobil yang ia tumpangi saat itu layaknya kecepatan rata-rata di jalan tol. Nah, pertama kaget, tapi lama-lama kebiasaan. Ya, waktu nyetir bisa kok, dia bisa. Ya udah diajarin kali ya. Aku belum boleh. Enak di setir sama belum atau masih ada ya agak sentuh Enggak, udah bagus soalnya itu. Itu dulu jalannya kecepatannya berapa sih? Setahu Biasa aja. Enggak kenceng, biasa aja. Kayak ya biasa kayak orang di tol. Membaiknya kondisi Noval selaras dengan daya ingatnya yang telah bisa mengingat kembali kronologi sebelum dan sesudah kecelakaan terjadi. Dari penuturan Noval, sebelum kejadian tragis itu, ia dijemput Aki J di rumahnya, kemudian bertandang ke rumah kekasih Aki J di kawasan Cibubur. Beberapa jam di rumah kekasih Aki J, kemudian para ABG ini pergi untuk melakukan makan malam. Usai makan malam, Aki J kemudian mengantarkan kekasihnya pulang. Dalam perjalanan pulang usai mengantar pacar Aki J itulah kecelakaan tak terhindarkan. Menurutnya, pada saat kecelakaan terjadi, ia tengah asik bermain ponsel. Namun ia masih bisa melihat bagaimana Aki J berusaha menghindari mobil di depannya hingga Aki J banting setir dan saling seruduk tak bisa terhindarkan. Namun Noval yakin jika mobil Aki J hanya menabrak pembatas jalan saja. Dari dulu jemput sama Diva kesini, dari Pondok Indah dijemput kesini, terus jemput Arin ke The Green. Terus habis itu main dulu di rumah Arin sebentar, terus ke GI makan malam ke PIM. Diva dijemput di PIM. Arin mau naik taksi pulang, tapi nggak ada taksi, kelamaan. Ya udah dulu mau anterin, udah aku ikut aja gitu. Ya udah dari PIM ke Cibubur, udah sampai balik. Udah pas balik kejadian. Aku lagi BBM-an. Terus dulu lagi dengerin musik Nirvana. Terus ya tiba-tiba aja gitu lagi BBM, ngeliat di depan ada mobil, dulu ada mobil depan gitu. Terus dia ngeliat juga kan, banting, mau ngindarin. Avanza ngerem tiba-tiba aja ngerem. Ya kalau si Dul ngerem juga nabrak juga. Jadi dia mau coba ngindar gitu, maunya begini, tapi terlalu banting jadinya situ nabrak palang kebalik. Terus Grand Max nabrak. Jadi kita nggak nabrak siapa-siapa, cuma nabrak palang doang. Dan itu aku sadar, soalnya kelihatan Grand Max-nya jalan. Udah kebalik gini, Grand Max dari sini jalan. Udah masih agak jauh. Nah, ini masih bisa ngerem nih, please ngerem. Grand Max ngerem, nggak ngerem, nabrak. Ya udah pasrah. Di sebuah tabloid dijelaskan jika Noval adalah kekasih dari anak Mulan Jamila dari pernikahannya terdahulu. Rencananya, Noval dan 3 anak Ahmad Dhani akan melakukan rekaman pada tanggal 8 September lalu. Namun, akibat kecelakaan maut ini, niat Ahmad Dhani yang akan membentuk band dengan personil Noval bersama 3 anaknya batal. Noval sendiri dipastikan akan duduk di kursi roda dalam kurun waktu 5 bulan. Sebagai ibu, Leni Ratnasari, ibunda Noval, mengaku kaget ketika mendengar kabar anak pertamanya mengalami kecelakaan, terlebih jika melihat mobil yang membawanya rusak parah. Walau Noval bukanlah pengemudi mobil nahas itu, ia telah siap jika kepolisian akan memeriksa Noval. Tapi kami akan mengikuti prosedur yang berlaku, pastinya itu, dan ya
kami akan mengikuti prosedurnya. Ini negara yang memang di bawah hukum, jadi kami akan mengikuti semuanya. Dan saat ini Noval masih dalam keadaan istirahat ya di rumah, dan kami akan lihat kapan Noval akan dipanggil atau memberikan sesuatu, itu belum ada. Tapi memang dari pihak kepolisian juga selalu memantau bagaimana Noval atau kesehatannya sudah bagaimana, dan itu kadang mereka tanya. Siap. Kalau misalnya ditanya-tanya itu, aku udah siap. Saya minta maaf atas peristiwa ini, dan mungkin ini menjadi satu pembelajaran hidup, bahwa hidup itu sangat singkat. Hidup itu selalu ada hal-hal yang kita tidak ingini itu terjadi dalam sebegitu detik, dalam hitungan detik, dan semuanya terjadi begitu saja. Agak frustasi sedikit, makanya aku sempat ngedrop.